Sahabat Shalom, Shabbat Shalom. selamat pagi, Tuhan memberkati. Kembali lagi pagi ini ibadah Sabat, belajar bersama-sama. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi, pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya 1 sampai ke 11. Silakan dibaca orang. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang Tuhan beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Masiya telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakob, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Yang kita baca hari ini, Korintus ini adalah suratnya namanya Rasul Saul. Ya. Ini suratnya Rasul Saul. Sebelum dia menjadi pemberita Injil atau pemberita kabar baik, dia ini seorang ganas. Jadi ganas itu bukan preman jalanan, saudara ya. Jadi baca namanya riwayat hidup daripada namanya Rasul Saul ini. Dia seorang Farisi yang sangat ekstrim dalam namanya Taurat. Makanya kalau kita baca riwayatnya dia ini, dia itu tidak bercacat loh kepada Tauratnya Tuhan atau hukumnya Tuhan. Karena dia masih muda sekali, dan dia bandingkan kepada teman-teman lain seangkatan dia, semuda dia luar biasa. Rasul Saul ini, sebelum namanya dia mengenal, sebelum dia memperoleh namanya kasih karunia tadi itu, saudara, benci sekali namanya yang memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang. Sudah kebangkitan Yesua itu, Rasul Saul itu mengejar-ngejar namanya murid-murid daripada namanya Tuhan Yesua itu. Sehingga dia seorang ganas, ya bunuh orang karena dianggap itu sudah menyimpang, tidak sesuai namanya kitab suci. Kenapa dia begitu benci? Karena yang mereka yakini namanya rasul-rasul dan nelayan itu, mereka tahu kok Yesua itu dia dari mana, ibunya siapa, bapaknya siapa, mereka tahu. Ya. Sedangkan di dalam namanya kitabnya para nabi di sana, Mesias itu dari keturunan namanya Daud. Mereka itu tidak menyelidiki awalnya sebenarnya siapakah sebenarnya namanya Yosef. Ya. Yosef ini kan sebenarnya keturunan dari Raja Daud. Jadi mereka tidak peduli. Kenapa mereka tidak peduli? Karena dilihat latar belakangnya, saudara.
Dia seorang tukang kayu. Disitulah nama Rasul Saul itu dia benci sekali, ya, orang-orang yang memberitakan bahwa Mesias itu sudah datang. Dan mereka tahu pada waktu itu yang namanya Yosua ini, bapaknya mereka tahu kenal namanya Yosef, maupun ibunya bernama Miriam, ya, saudara ya. Jadi bapaknya namanya Tuhan Yosua Mesia ini adalah bernama Yosef. Harus kembali nama yang benar, saudara. Ya? Kalau kamu tidak kembalikan nama-nama benar itu, saudara, itu bohong. Kalau mengatakan, oh kita selamat itu karena kasih karunia, ya, bohong. Orang yang memperoleh kasih karunia itu orang-orang yang punya keinginan untuk belajar itu sehingga dia tahu siapa sih sebenarnya ini yang jadi manusia ini kan penting sekali, ya. Orang yang memperoleh kasih karunia itu orang yang benar-benar mau untuk membaca kitab suci ini dengan benar baik dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga dia tahu nanti. Kalau kita baca tadi ayat 3-nya, dia datang itu menanggung dosa. Ya, ayat 3 tadi kalau kita baca coba diulang ayat 3-nya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Hamastia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan dia mati itu karena dosa-dosa. Inilah yang disalah tafsir sekarang, tidak baca selengkapnya, seolah-olah ini Tuhan Yosua ini wah semau-mau saja kan namanya menebus dosa orang. Tapi kalau kita baca, kita teliti dengan benar, ya, isi kitab suci ini tidak demikian. Gitu? Dia datang di bumi ini menebus dosa siapa? Halo? Apa sembarangan saja dia menebus dosa orang? Ya? Tidak demikian. Inilah yang disalah tafsir. Ya? Salah tafsir ini sudah dari generasi ke generasi, dosa ini terus bertumbuh. Ya? Dia datang di bumi ini menebus dosa orang-orang yang namanya patuh kepada namanya hukum Tuhan. Halo? Ya? Dia datang di bumi ini, dia tidak menebus sembarangan. Dia tidak akan menebus orang yang menghujat namanya Tuhan. Ya? Dia tidak akan mau menebus orang-orang yang menolak namanya hukumnya Tuhan. Karena jelas ya, sebelum nama Rasul Saul ini jadi muridnya namanya Yosua ini, kalau kita baca namanya Mattithias 5 sana, ayatnya 17 sampai 20 sangat jelas loh itu, ya. Jadi coba satu orang dulu dibaca ini supaya kita lengkap ini nanti. Ini kan katanya datang di bumi menebus dosa. Dan kalau kita baca ayat 11-nya tadi namanya apa? Memperoleh namanya kasih karunia. Mari kita belajar nanti masalah menebus dosa dan namanya apa? Memperoleh kasih karunia. Coba baca dulu namanya Mattithias 5 ayat 17 sampai 20 yang keras. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama minyak langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Torah sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Coba saudara, kalau kita baca tadi apa Mattithias ini, ya, sangat jelas sekali itu. Diberitahukan kepada murid-muridnya pada waktu ada nalan itu, aku datang itu bukan meniadakan Taurat. Coba, bukan meniadakan loh saudara, satu iota, satu titik saja pun mendingkan langit dan bumi lenyap daripada namanya satu titik. Ini harus perhatikan saudara. Kalau engkau tidak memperhatikan ini yang jadi masalah besar. Itulah yang sekarang tuh yang digembar-gemborkan namanya dari mimbar itu. Oh, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa.
Gitu. Saya sudah ditebus oleh namanya Yesus. Coba. Itulah kata-kata itu yang sampai saat ini. Dosa itu apa? Halo? Pelanggaran hukum. Dosa itu adalah melanggar namanya hukum Tuhan. Ya. Dosa itu namanya pelanggaran hukum Tuhan. Kalau kita baca namanya 1 Yohanes 3 ayatnya 4. Baca ini. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Dosa itu adalah pelanggar hukum Tuhan. Coba saudara, ya. Makanya perlu sekali kita baca yang lengkap ini kitab suci ini. Kalau engkau tidak baca lengkap ini kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, itu bukan surga. Tadi kan mengatakan, ya, siapa yang mengadakan satu saja titik, dia akan menduduki tempat yang terendah. Surga itu apa? Hanya neraka, saudara. Ya, neraka loh, saudara. Satu titik saja pun itu sudah bermasalah, apalagi berkalimat-kalimat. Itulah yang sekarang itu yang di mimbar-mimbar, oh saya sudah ditebus oleh Yesus. Yesus saja pun, ini kata Yesus saja pun tidak tahu dari mana ini nama ini. Kenapa diganti-ganti semua ini, ya? Apakah itu benar? Apakah itu benar-benar kau ditebus? Apakah kau peroleh mana kasih karunia? Ya, mari nanti kita lihat betul siapa yang ditebus ini. Ya, coba saudara, kalau kita baca namanya penginjil-penginjil sana itu, wah namanya Taurat itu sudahlah, pokoknya nggak bisa diapa-apain kan begitu. Tapi kalau kita baca surat-suratnya Rasul Saulus itu banyak sekali yang bertentangan, saudara. Ya, dan saya yakin itu bukan Rasul Saulus yang menulis itu. Banyak yang disengaja, mungkin yang disengaja ini kan gitu kan. Ya. Tulisan aslinya dengan kutipan itu berbeda loh, saudara. Makanya saudara perlu sekali membaca kitab suci, diteliti. Ya. Yang mana kutipan-kutipan ini diteliti dengan apa tulisan aslinya. Ya. Baca pelan kan gitu, terus kamu teliti kan gitu kan. Apakah namanya yang mereka katakan ini perjanjian baru ini sudah benar semua? Banyak sekali yang bertentangan di dalamnya. Coba kan. Ya. Katanya menebus dosa. Ya. Siapa yang ditebus itu? Yang ditebus itu adalah orang-orang yang namanya patuh kepada namanya yang mengamalkan namanya Taurat, yang mendengar perkataan Yesua tadi, Matitia 5 ayatnya 17 sampai 20, itulah yang ditebus. Tapi kalau yang pembangkang-pembangkang ini yang namanya membuang namanya hukum Tuhan, apalagi membenci namanya hukumnya Tuhan namanya Taurat itu dia tidak akan tebus. Ya. Dia tidak akan tebus. Ya, yang ditebus itu adalah yang mengamalkan namanya apa? Hukumnya Tuhan atau Tauratnya Tuhan, saudara. Ya. Kalau kita baca Galatia 4 sana ayatnya 45 yang keras ini. Kalau kita baca Galatia, tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Torah. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah, supaya kita diterima menjadi anak. Coba sudah. Kalau kamu mau jadi anaknya Tuhan, ya, harus namanya kau harus patuhi namanya hukumnya tuh. Amin gak dong? Ya. Jadi dia datang di bumi ini menebus orang-orang yang namanya patuh kepada namanya hukumnya tuh. Yang mendengar perkataan tadi, aku datang itu bukan meniadakan Aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat, 1.1 yota. Sekarang ini yang mereka langgar ini bukan titik lagi, bukan koma lagi, tapi berkalimat kali. Yang paling parah lagi sekarang ini katanya Taurat itu tidak berlaku. Coba saudara, kalau sudah seperti itu ditebus, itu memperoleh namanya kasih karunia itu. Ya. Kenapa dia mengatakan tadi
Saya memperoleh namanya kasih karunia itu, saya bekerja lebih keras. Lebih keras. Kalau engkau baca tadi ayatnya 11, ulang lagi ayat 11. Tadi kan kita sudah baca masalah dosa yang ditebus itu, orang-orang namanya yang patuh kepada namanya Taurat, berdasarkan namanya Galatia 4 ayat 4 sama 5, saudara ya. Orang-orang yang mencintai namanya hukum Tuhan, yang mencintai namanya Taurat Tuhan, itu jadi anaknya Tuhan. Tapi kalau kau membangkang, ya, kau tolak namanya hukum-hukumnya Tuhan ini, ya, kau tolak hukumnya Tuhan, itu dia tidak pernah menebusmu. Gitu? Coba. Karena saya setiap Sabat itu kan saya angkat masalah Sabat, mulai ada yang protes itu. Ya. Lu saya kan tidak mengarang-arang, Sabat itu kan ada pasan, tinggal lu baca aja itu kan. Coba kan, berbahagialah orang yang menguduskan Sabat, yang tidak menguduskan Sabat kan dihukum mati. Kan bukan saya yang mengarang-arang itu. Kan ada pasalnya, ada ayatnya, tinggal lu baca saja. Tapi masih ada. Itulah orang-orang yang ikut-ikutan saja. Gitu? Dia ada kelompoknya yang banyak, dia masuk di situ, gitu kan? Ya. Coba. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu? Tinggal ikut-ikutan saja. Dia lihat orang banyak, wah dia anggap itu sudah benar. Tuhan itu tidak mengajarkan kita. Makanya Tuhan itu memerintahkan kita supaya kita pelajari namanya hukumnya Tuhan. Ya. Ya. Jadi kasih karunia inilah juga yang mereka tafsir sekarang ini. Oh, kita hidup itu bukan kita melakukan hukum Taurat, tapi oleh namanya kasih karunia. Coba saudara, banyak sekali orang-orang seperti itu, tidak baca lengkap. Makanya mengatakan tadi, saya memperoleh namanya kasih karunia, saya bekerja lebih berat. Berat apa di situ? Ya. Kan dia menyampaikan ke sana, saudara. Dia menyampaikan bahwa namanya Mesias itu sudah datang di bumi. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Itu tantangan berat itu, saudara. Meyakinkan namanya orang-orang ahli-ahlinya, tambah sama-sama ahlinya nama Rasul SAW itu gak gampang. Coba kan? Gak gampang, saudara. Melawan namanya orang-orang perisinya, teman-teman perisinya ini, atau imam-imam ini yang sudah botak-botak kepalanya ini, saudara, ya, itu taruhan nyawa, memang taruhan nyawa. Itu yang dikatakan saya lebih bekerja lebih keras. Coba baca ayatnya 11. Ya. Ayat 11 yang keras. Yang tadi namanya 1 Korintus 15 ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Tadi 1 Korintus 15 ayatnya 10 bukan, sorry. Ayatnya 10, ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Coba saudara, kalau kita tidak baca lengkap ini, itulah yang dipakai sekarang di mimbar-mimbar itu untuk menolak namanya hukum Tuhan ini. Gitu? Kalau kita baca lengkap di sana, kan sangat jelas di sana. Ya? Kami memperoleh namanya jabatan rasul itu, ya? Kami memperoleh kasih karunia dan jabatan rasul itu untuk menuntun semua bangsa itu supaya taat kepada namanya, saudara. Ya? Kalau kita baca namanya Roma 1 ayatnya 5 yang keras, supaya ini pendengar mencatat, saudara. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya mereka percaya dan taat kepada nama. Iman itu apa? Halo? Iman itu sungguh-sungguh percaya. Kita harus tahu kita beriman kepada siapa, saudara. Supaya ini taat kepada namanya. Catat ini. Saya memperoleh kasih karunia ini, saya bekerja lebih keras. Memimpin menuntun semua bangsa itu supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Itu kasih karunia. Ya.
Makanya coba kita lihat kan, kalau kita pelajari kitab suci dengan benar, dengan baik ini, kalau engkau baca ini dari Matitias sampai Wahyu itu jangan berhari-hari. Itu kalau dari lahirmu itu sampai mati itu, kau hanya baca sekali itu, lu nggak ngerti. Tapi kalau kau baca tiap hari itu, kau bergaul dengan Tuhan, maka engkau tahu apa itu namanya kasih karunia. Orang namanya memperoleh kasih karunia itu orang yang nurut. Orang yang memperoleh kasih karunia itu, dia senang sekali namanya baca kitab suci. Halo? Ya, itu orang-orang yang memperoleh kasih karunia. Bukan yang didengung-dengungkan dari mimpi, kami memperoleh kasih karunia. Bukan kita melakukan Taurat kita hidup, tapi oleh kasih karunia karena beriman kepada Yesus. Coba, coba menuntun semua bangsa, supaya mereka taat kepada nama siapa yang dimaksud di situ. Halo, nama siapa yang kita beriman sekarang? Kita beriman kepada nama siapa? Ini jangan salah loh saudara. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang ini yang ada di kolong langit ini. Coba, ada Tuhannya 3, ada Tuhannya 2. Dalam kitab suci itu hanya Tuhan satu-satunya, tidak ada yang lain. Yahweh lah yang jadi manusia. Khotbah-khotbah yang lalu pun sudah lengkap itu saudara. Saya mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Saya punya data lengkap. Data lengkap dari mana? Dari kitabnya Mose, kitab para nabi. Sampai namanya Injil itu sudah ada itu. Khotbah yang kemarin itu. Bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang ke bumi. Coba kan? Saya punya data lengkap. Kalau orang-orang itu yang Tuhannya 3, 2 itu nggak tahu dari mana, nggak tahu saudara. Kalau ditanya nganga-nganga, coba. Orang yang memperoleh kasih karunia itu supaya kita benar-benar berpercaya kepada Tuhan yang benar, supaya itu kita percaya Tuhan yang benar, Coba, karena sudah lama sekali kita ini tidak mengenal Tuhan yang benar, kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena tidak pernah membaca kitab suci. Karena zamannya Asa juga, kalau kau baca namanya 2 Tawarik 15 ayatnya 3 kalau nggak salah sana, gimana coba baca? Lama sekali Israel tanpa Tuhan dan benar, tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada iman dan tanpa hukum. Coba kan, sudah lama sekali zaman Raja Asa itu sudah orang tidak menerima lagi, tidak menerima lagi kebenaran yang benar, tidak mengenal nama Tuhan yang benar lagi. Karena apa itu? Karena penyimpangan demi penyimpangan dari generasi ke generasi, sehingga sampai saat ini tidak tahu lagi apa yang dikatakan oleh Rasul Saul itu. Aku memperoleh namanya kasih karunia, jabatan Rasul itu menuntun kepada semua bangsa supaya beriman dan taat kepada namanya. Nama siapa? Sekarang ada di kolom zaman kita sekarang banyak sekali nama. Ada namanya Yesus, ada namanya Yesua, ada namanya Isa, ada namanya Yasua. Coba, terus nama mana ini? Apakah ada firman Tuhan? Udah nama apa sajalah kau iman? Tidak ada di dalamnya. Yang benar di dalam supaya taat kepada namanya. Karena ini pun ditulis juga oleh namanya Matitias 10 ayat 22 sana bagaimana bunyinya? Karena Matitias 10 pun juga ayat 22 sangat jelas di situ. Baca. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Coba saudara, sangat jelas di situ ditulis oleh namanya Matitias tadi, Matitias 10 itu ayat 22, dibenci karena namaku. Orang yang bertahan karena namaku akan selamat saudara. Coba kalau sekarang mendengar nama Yahweh. Coba, ini sekian orang Kristen yang ada di kolong langit itu mendengar nama Yahweh itu, bukan kolong langit, ada yang di Indonesia ini, mereka mendengar nama Yahweh, mereka benci sekali. Padahal di dalam
apanya kitabnya masih ada tulisan ya Yahweh, saudara. Di mana letaknya? Di kamusnya, saudara. Coba bayangkan aja, dari Pak Pendetanya sampai juga jemaatnya, mereka tidak tahu kalau masih ada namanya tuh Yahweh itu di kamusnya, saudara. Terus mereka menghujat nama ini. Kalau mereka menghujat nama ini hidup atau mati? Mati. Itu secara roh itu mati, saudara. Ya, coba kan? Secara roh itu mati. Nah, ini kan sangat jelas tadi yang kita baca namanya Matitia 5 ayat 17-20. Apalagi sih, saudara? Ya. Makanya orang-orang yang memperoleh kasih karunia itu orang-orang yang benar-benar yang merendahkan hatinya. Dia pengen sekali baca kitab suci dari Kejadian Wahyu, kan gitu. Dari situ dia belajar dan belajar, dia ikuti. Ya. Makanya berulang-ulang sekali sering saya angkat namanya janda di Sarpat. Janda di Sarpat itu nggak ada pengikutnya, saudara. Dia hanya dengan anaknya itu masih kecil, janda lagi, saudara. Itu janda di Sarpat itu, ya, itu namanya orang Sidon. Ya. Jadi dia bukan bangsa Israel, saudara. Coba dia bertahan dengan anaknya, luar biasa dalam keadaan krisis, kelaparan, mau mati. Akhirnya apa? Dia percaya bahwa Yahweh lah, tidak ada yang lain. Yahweh itu Tuhan yang hidup. Coba, saudara, ya? Itu kata-katanya luar biasa. Gitu? Coba kan, apa jawabannya kalau namanya ini kan janda, ini kan memperoleh kasih karunia loh, saudara, ya. Dia mengatakan bahwa Tuhanmu yang hidup. Kalau engkau baca namanya apa, 1 Raja-Raja 17 ayatnya 12, coba ibu anak. Coba. Ayat 12. Lu ini kesan janda ini memperoleh kasih karunia loh, saudara. Nurut aja, dia nggak pusing kok. Di utara itu mereka tolak nama Yahweh, dia tenang aja, dia tenang aja. Tapi dia luar biasa nih, seorang janda ini. Baca. Perempuan itu menjawab, demi Yahweh Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali sebungkam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Itu namanya memperoleh kasih karunia, saudara. Ya kan? Dia tidak pengaruh, saudara. Dia tidak pengaruh sebanyaknya orang gitu kan, ikut sana. Dia tidak ikut-ikutan. Itu orang-orang yang memiliki namanya memperoleh kasih karunia, saudara. Ya? Saya ini memperoleh jabatan rasul, memperoleh kasih karunia dengan jabatan rasul tadi itu, memimpin semua bangsa supaya percaya dan taat kepada namanya. Nama siapa di situ? Tidak lain tidak bukan, dia adalah Yahweh penyelam, datang di bumi menyelamatkan orang-orang yang patuh kepada Clear nggak di situ? Ya, clear di situ, saudara. Ya. Makanya firman Tuhan sebenarnya tidak sulit. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Ulangan 30 di sana, firman itu tidak sulit, tidak di langit, tidak seberang laut. Firman itu di mulutmu, di hatimu. Ya, banyak orang sekarang itu dia cari Pak Pendetanya, karena Pak Pendetanya seorang dokter, dia lari sana, dia lari sini. Dia tidak pernah mau, dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk membaca kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu dengan benar. Akhirnya ditipu, saudara. Ya. Oh, bukan karena kita melakukan Taurat kita hidup, katanya. Karena kasih karunia. Ini yang begini-begini sih, saudara. Ya, coba. Banyak orang juga salah tafsir. Banyak orang-orang yang benar-benar itu karena itu tadi. Karena dia lihat banyaknya orang sudah diikut saja, itu sudah benar itu. Karena juga pemimpinnya dia seorang dokter. Bukan saya mengecam itu dokter-dokter, saudara. Ya? Bukan saya mengecam. Tapi kalau kau menyimpang, lu tolak namanya hukumnya Tuhan, itu yang jadi masalah. Ya? Coba kan, makanya saya berulang-ulang kali baca namanya Matitia 23 yang lengkap. Coba baca yang lengkap tuh Matitia 23, baca yang lengkap, saudara. Ya? Ditolaklah itu namanya dokter, profesor. Kenapa ditolak itu? Karena meninggalkan namanya hukumnya tuh. Hukumnya Tuhan ditinggal loh, saudara. Bikin namanya buku tandungan bernama
Talmud, saudara. Jadi zaman Yahshua itu Talmud itu sudah ada. Kita tidak menolak namanya dokter profesor ini, ya. Tapi kalau mereka menselewengkan, namanya mereka meninggalkan hukum Tuhan tadi yang dia katakan, aku datang bukan meniadakan Taurat, itu yang jadi masalah. Supaya kita tahu ini, apakah orang ini di mimbar ini, dokter ini, ya diikuti namanya hukum Tuhan, perlulah kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, ya. Saya sekarang itu saya baca dari Kejadian sampai Wahyu sudah 65 kali. Kalau engkau baca kitab suci itu, kalau setahun sekali berarti lo 165 tahun. Baru kau sama dengan saya yang hanya 22 tahun, sudah 165, mau masuk 166, gitu. Ya. Untuk apa? Ya untuk saya, untuk keluarga saya. Saya harus jaga mereka ini. Harus menjaga istri saya, harus menjaga anak-anak saya ini. Ya. Saya tidak berambisi nanti kalau orang yang nanti jutaan, nggak ada di dalam kitab suci sendiri. Karena sempitnya jalan sedikit kali orang. Ini harus dipahami. Jangan pakai emosi. Ya, kan sangat jelas tadi kan. Sangat jelas. Kalau saya memperoleh namanya jabatan, saya memperoleh kasih karunia dan jabatan rasul untuk memimpin semua bangsa taat kepada nama siapa. Makanya namanya Yoel 2 ayat 32 yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan, sangat jelas. Ya, apalagi yang kita protes. Banyak orang yang salah tafsir, salah nangkap. Makanya mereka bilang sekarang ada namanya perjanjian baru. Saya sudah selidiki 22 tahun, tidak ada. Dan memang rasul-rasul ini tidak pernah memerintahkan yang lain. Tidak ada dalam benaknya sendiri sedikit pun untuk namanya meninggalkan hukum Tuhan terus bikin ibadah baru, nggak ada. Itu bikinan manusia. Ya. Saya teliti ini kan selama 22 tahun. Gitu. Makanya kalau kita baca namanya, coba Yohanes 15 ayatnya 15, Yohanes 14 bukan 15, Yohanes 14 ayatnya 15 sampai 31 yang kencang. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak berdapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yahuda yang bukan Ismail berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yeshua, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu sekali lagi, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang aku katakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu sekiranya kamu mengasihi aku. Kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini yang disalah tafsir lagi. Ya. Makanya perlu sekali kita baca kitab suci dengan lengkap, saudara. Ya.
Firman dari Bapa ini kan bicara dia sebagai manusia sebenarnya dia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kita baca lengkap, ya, kalau kita mundur ke belakang tadi namanya Yohanes 14 ayatnya 7 sampai 8 sampai 9 kan sangat jelas kan. Coba baca di situ. Yohanes 14 tadi ayatnya 7 sampai 9. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filip kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yeshua kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filip, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana kau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Dan sangat jelas kok di situ, saudara. Makanya harus kita baca lengkap ini kitab suci ini. Jangan putar aja nanti di Yohanes 1 di sana diputar di situ saja. Akhirnya apa? Dia tidak tahu lagi dia beriman kepada siapa. Ya, coba kan. Kita beriman itu hanya Tuhan satu-satunya. Makanya sekarang itu dia ada di tengah kita secara roh, saudara. Ya, coba kan. Sekarang ini sudah jadi Roh Kudus. Dia adalah Yahweh itu sendiri. Tidak ada yang lain. Jadi kita harus baca lengkap ini kitab suci ini, sehingga kita ini tidak terbawa arus. Oh, saya ditebus Yesus, terus bikin kejahatan yang luar biasa, ya toh? Dia tidak pernah menebusmu. Yang dia tebus itu adalah orang-orang yang namanya patuh kepada hukumnya. Clear di situ, tidak ada kompromi. Ya, dia tidak kompromi. Tuhan itu tidak pernah terpeletur. Ya, kalau kita baca tadi namanya Yohanes 14 tadi 15 sampai 31 itu kan bicara namanya dia sebagai manusia yang dilihat ini kan bapaknya kan Yosef, ibunya Miriam, kan begitu kan? Itu mereka benci sekali. Ya, itu tantangan oleh namanya Rasul Saul ini. Tantangan paling berat itu. Ya. Hanya persoalan-persoalan kalau kita teliti ini, kitab-kitab suci yang kita pegang banyak sekali yang bertentangan. Tulisan aslinya dengan kutipan itu berbeda loh, saudara. Ya, kita kembali lagi tadi masalah Matitia 5. Kita buka hari ini kan saya ambil kalau saya mendetilkan memang lama loh khotbah ini kan gitu kan. Jadi saya ambil saja orang itu yang memiliki namanya yang memperoleh kasih karunia itu dia suka sekali untuk meneliti, ya. Itu pasti begitulah. Apa isi kitab sucinya. Kalau kita baca namanya Matitia 5 ayatnya 43, coba baca. Matitia 5:43 ini kan sering saya angkat ini, ya. Dan masih banyak sekali, tapi saya ambil beberapa saja, ya, beberapa saja. Coba kita lihat di sini, ini ada apa sengaja? Mungkin ada sengaja supaya mereka ini melempangkan namanya dosa ini, supaya dosa itu terus berjalan, sehingga Taurat itu mereka mengatakan itu tidak berlaku lagi karena Taurat itu diajarkan yang sadis. Baca 43. Perhatikan di situ 43-nya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Coba bayangkan aja, ada namanya tertulis, ada firman mengatakan apa? Kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuh. Ini namanya ngawur. Kenapa ini saya mengatakan sengaja tadi ini? Bagaimana orang memperoleh kasih karunia kalau engkau tidak teliti ini? Ya kan? Kalau diteliti ini kan tidak benar kan? Kenapa saya bilang sengaja? Karena di ayat 44-nya. Ayat 44-nya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Coba kan? Makanya seolah-olah di situ, ya. Jadi antara bapak dengan anak, saudara. Ajaran bapak itu, karena Taurat tadi ada tertulis katanya kasih sama manusia, bencilah mu. Sedangkan anaknya, kalau kita baca 40, anaknya diajarkan kasih. Pada ini namanya pembohongan, namanya penipuan yang luar biasa dan membunuh orang sekarang, ya, karena mereka meninggalkan hukum Tuhan. Tidak demikian.
Kalau bacanya di sana namanya Imamat 19 ayat 18 tidak demikian. Tidak demikian. Tidak pernah ada tulisan sana bencilah musuh baca. Namanya Imamat nama 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahweh. Ternyata itu tidak ada namanya bencilah Catat loh ini. Catat loh ini saudara ya. Kalau engkau mencatat, engkau mendengar khotbah ini dengan baik, kau selamat. Ya, kau selamat saja. Kau catat saja, kau renungkan sendiri seperti namanya seorang janda di Sarpat tadi yang sudah saya bacakan oleh Tuhan. Ya. Renungkan itu. Ya. Ada lagi tulisannya begini lagi. Itulah dalih-dalihnya mereka sekarang ini. Saya lihat ini ada kesengajaan sekali. Tulisan aslinya dengan kutipannya berbeda. Matitia 12 ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Torah bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Coba ini sekarang ini ada tulisannya ya. Lu lihat kan imam-imam itu melanggar namanya Sabat tapi tidak bersalah. Ini kan omong kosong, tidak pernah ada tulisan seperti itu. Kalau baca namanya Bilangan 28 ayat 9 10. Itu kan kutipan ya. Tulisan aslinya kalau baca Bilangan 28 ayat 9 10. Pada hari Sabat 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 2/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian diolah dengan minyak serta dengan korban curahannya. Itulah korban bakaran Sabat pada tiap-tiap Sabat, di samping korban bakaran yang tetap dan korban curahannya. Coba sekarang kan mulai dipelintir sendiri seolah-olah itu melanggar Sabat segala macam, nggak ada apa-apa kok kata Anda coba. Coba saudara, coba kan, itulah orang-orang yang benar-benar tidak memiliki kasih karunia. Kalau engkau memiliki kasih karunia, maka engkau teliti kitab suci dengan benar, Pak. Amin gak dong? Coba saudara. Ada lagi namanya, tapi ini tidak salah-salah benar. Ya. Matitia 12 yang kembali Matitia 12 ayatnya 78. Perhatikan di situ. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kau hendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yo, coba kan, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada ini lembaga kitab ini dikasih kutipan di Hosea 6 ayatnya 6. Coba Hosea 6 ayat 6. Baru kita teliti ini saudara. Ya? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Coba diajarkan Tuhan itu supaya kita mengenal itu. Tuhan yang mana yang disodorkan dari mimbar sekarang ini? Ya? Yesus, Isa, Yesua atau Yasua? Makanya saya berulang-ulang, kalau saya pilih namanya Yasua, saya ada data lengkap. Sudah berulang-ulang kali saya khotbahkan itu. Ya. Karena memang itu sebelum jadi manusia itu sudah dinubuatkan oleh namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Saya punya data lengkap. Ya. Makanya kalau kita suci di dalamnya, oh Tuhan itu tidak bisa kelihatan dalam, itu omong kosong, bohong, tidak benar. Ini bagian dari penipuan-penipuan ini, supaya ini orang-orang nanti yang mengikuti mereka itu banyak. Coba saudara, kalau sudah bertemu selamat, ya? Ini adalah pembohongan. Makanya yang dikehendaki Tuhan itu kita mengenal, supaya kita kenal Tuhan itu, makanya kita harus baca kitab suci. Itu mutlak, bukan relatif. Dia menyukai kasih setia dan mengenal akan Tuhan lebih daripada korban-korban, lebih daripada persembahan. Itulah yang dikatakan tadi Rasul Saul tadi itu. Roma 1 ayat 5 tadi. Saya memperoleh kasih karunia dan jabatan Rasul untuk memimpin semua bangsa supaya mereka beriman taat kepada Nabi. Itu yang ditulis oleh namanya Hosea. Itu yang dikehendaki Tuhan. Lu bolak-balik rumah ibadah, ya lu jungkir balik lu doa, tapi lu tidak kenal siapa yang kau sembah.
Ya, mau ikut saja, yang penting banyak ikut sajalah, nggak peduli apa mau benar atau tidak. Ya, Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Orang yang memperoleh kasih karunia, dia suka sekali untuk baca kitab suci dan dia teliti. Ya, itu begitu dalam isi kitab suci. Lihat lagi, Galatia 2:6-16 ini parah, saudara. Galatia 2 ayat 16 kita lihat di sini, ini parah ini. Ya, coba Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasya dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan. Ini pembohongan luar biasa, ini pemberontakan, ini orang-orang durhaka ini. Ya, yang menerjemahkan ini pendurhaka ini. Coba saudara, kalau sudah seperti ini, pada catatan aslinya, ya, catatan aslinya kalau engkau baca namanya Mazmur 143, ya, ayat 2. Ini catatan aslinya. Coba catatan aslinya, mari kita baca ini, karena ini lembaga kita penulis dikasih link di situ, dikasih catatan kakinya di situ. Mazmur 143 ayatnya 2, baca. Janganlah berperkara dengan hak-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Dia mengatakan tidak ada manusia pun yang benar di hadapan Tuhan, bukan namanya hukumnya Tuhan. Ini kan ngawur ini. Ya. Apakah orang-orang yang di mimbar itu yang berkoar-koar itu memiliki kasih karunia seperti yang dimiliki oleh namanya Rasul Saul? Kan tidak. Ya. Ini kan ngawur. Mazmur namanya Mazmur 14 di sana katakan 1-3 baca. Kan sangat jelas di situ. Mazmur 14 1-3. Untuk pemimpin biduan dan jahat, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Tuhan. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Yahweh memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Tuhan. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik. Itu yang dimaksud tadi, ini adalah pemutar balikan namanya kebenaran itu. Akhirnya banyak korban mati sia-sia yang begini ini. Ya, no? Apakah dari mimbar itu mereka memperoleh kasih karunia? Tidak mengatakan benar, tidak meneliti yang benar kitab ini yang kita pegang ini. Akhirnya banyak orang mati konyol, saudara. Ya? Sangat bertentangan namanya tulisan aslinya dengan kutipan. Kalau kita baca Galatia tadi kan, coba kan Galatia 2 tadi, kan begitu, ya? Bukan karena melakukan tahu kita selamat. Nanti dia akan tampar bukannya sendiri. Kalau kita baca tadi yang sudah dibacakan oleh Ina tadi, Galatia 4 ayat 4 ini kan sangat jelas. Ya. Coba. Ini kan sangat jelas bertentangan. Ini kan menampar mukanya sendiri. Coba kan, ya, bahwa Taurat itu benar-benar kekal adanya. Ya. Orang-orang yang memiliki kasih karunia tadi itu orang-orang yang benar-benar mau teliti kitab suci ini sehingga dia adarkan yang sesuai isi kitab suci, saudara. Nah, tapi kalau jangan mimbar dengan segala titelmu, terus kau tolak namanya hukum Tuhan, bagaimana sih? Karena ada lagi orang-orang yang benar-benar udah sama bodohnya dengan Pak Pendetanya. Kan saya tanya itu kan namanya Matikian 5:17. Oh itu kan tanya dong sama yang sekolah. Coba bayangkan saja dibalas sama saya, suruh tanya itu yang sekolah, yang dokter-dokter. Coba kan mereka sekolah dong Pak, habiskan uang sekian. Kan sangat jelas kan Matikian 5:17-20 kan sangat jelas itu. Gitu? Aku datang itu bukan meniadakan tahu 1 iota, itu clear. Dia tidak akan kompromi. Ya. Bagaimana mau dia datang itu dia suruh namanya Mose itu tulis namanya Taurat itu kekal, terus kemudian hari dia bilang kan ngawur itu. Ya. Coba kan? Itu kalau Tuhannya 2, Tuhannya 3 itu yang sudah bermasalah, saudara. Ya. Kalau sudah Tuhannya 3 atau 2, wah sudah deh, bisa berkelahi nanti. Coba.
Disuruh namanya ada anak dengan Bapa. Makanya ada namanya Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Itu sudah ngawur-ngawurnya itu. Ada namanya Tuhan Roh Kudus itu saudara. Ya. Coba saudara. Itu kalau yang begitu mau memperoleh kasih karunia, mau selamat. Bukan saya loh, ini yang saya baca ini kan saya tidak keluar. Ada pasalnya dan ada ayatnya. Ya. Saya memperoleh kasih karunia dan jabatan rasul menuntun semua orang supaya percaya dan taat kepada nama-nama siapa yang dimaksud di situ, kecuali nama Yahweh. Yahweh itu kan tidak boleh namanya kita ganti-ganti. Ya toh? Coba kan. Makanya saya mengatakan orang Kristen itu lebih nekat. Semua diganti, nama Tuhan ganti, nama-nama orang di dalam toko-toko besar diganti. Apa itu memperoleh kasih karunia? Ya toh? Lu tidak pernah memperoleh kasih karunia. Mati taruhannya. Itu kan sangat jelas tadi yang kita baca saudara ya. Kalau kita baca ya, Kisah Para Rasul, mari kita teliti ini bahwa mereka ini memiliki kasih karunia ya, dengan namanya dorongan Roh Kudus tadi itu mereka sampaikan namanya kebenaran itu. Coba baca Kisah Para Rasul 6 ayat 10 sampai 11. Yang cepat. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Mose dan Tuhan. Coba kalau kita baca namanya Kisah Para Rasul di sana, ya, siapa? Ya. Ada namanya Stefanya. Yang mereka bilang Stefanus, saudara. Itu nama-nama orang diganti loh, saudara. Pada namanya apa? Stefanza. Kan gitu. Stefanya ini punya roh yang luar biasa, ya. Dia tidak takut-takut. Akhirnya apa? Dihukum mati nggak? Dia sampaikan namanya Taurat Tuhan tadi itu. Hukum-hukum Tuhan itu ada imbalannya nggak? Imbalan apa? Stefanya itu dibunuh. Coba kan? Akhirnya Stefanya itu dengan dia katakan tadi kebenaran, dia memiliki namanya tadi apanya kasih karunia, dia sampaikan itu. Taruhan apa? Mati nggak Stefanya? Mati saudara. Dia tidak takut saudara. Orang-orang yang memiliki kasih karunia itu, taruhannya nyawa saudara. Kebenaran itu taruhan nyawa. Banyak sekali nabi-nabi di dalam mempertahankan namanya kebenaran, mempertahankan namanya Taurat itu dibunuh loh saudara. Dibunuh. Mereka tidak takut loh saudara. Ya. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka memiliki kasih karunia. Ya. Didorong oleh namanya kuasa Tuhan. Roh Tuhan itu adalah nama Roh Kudus adalah kuasa Tuhan itu. Dorong mereka ini, berikan kemampuan tadi, mereka sampaikan. Sekalipun itu taruhannya, itu orang-orang yang memiliki kasih karunia. Bukan orang-orang belangsatan. Coba saudara, pertarungkan loh nyawanya. Coba. Makanya banyak sekali orang-orang sekarang ini, oh saya sudah ditebus oleh Yesus, kata dia bikin dosa. Waduh, bukan makin mengecil, makin menjadi-jadi, makin membesar. Ya. Dia sudah dapat kemerdekaan, saya sudah merdeka, ditebus oleh namanya Yesus sudah. Tinggal lu pilih sekarang, Yesus atau Yesua. Kan gitu, ya. Kalau engkau baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kau bertekun membaca, pasti kau pakai namanya Yesua, Yahweh penyelamat. Ada orang yang banyak sekali yang di dunia ini, yang miliaran itu salah gunakan namanya kemerdekaan. Mereka salah gunakan saudara. Ya, mereka salah nangkap tadi itu apa menebus dosa maupun kasih karunia. Kan diperingatkan jangan sampai nanti kemerdekaan ini kamu salah gunakan. Coba baca Galatia 5 ayatnya 13 sampai ke 14. Ya. Coba baca yang lengkap di situ, apa baca? Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Torah tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Coba saudara, itu bicara namanya hukumnya tuh
Jangan salah kemerdekaan ini terus kau melawan lagi Tuhan. Kau bikin dosa baru lagi. Ya. Makanya dikutip apalagi di sana di ayatnya 14 itu bicara namanya hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ini yang diperhatikan, ya. Makanya Rasul Saul tadi mengatakan, saya ini banyak tantangan, lebih berat lagi yang saya hadapi. Ya. Apa yang dia hadapi itu? Karena banyak sekali pertentangan-pertentangan itu, sekalipun dia bawa namanya kitab Tauratnya Tuhan ini dengan kitabnya para nabi ini, dia bawa loh saudara, namanya Rasul Saul menyampaikan. Jadi saya ini tidak mengarang-arang. Ini loh tulisannya begini, itu loh ada di sini, ini loh ada di sini. Yesua Mesias itu sudah ada. Makanya dia setiap hari Sabat itu dia masuk di rumah ibadah. Halo, ya. Jadi setiap namanya hari Sabat itu dia masuk, dia bawa namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Sekalipun dia dituding dan lain sebagainya bahwa dia ini sudah menyimpang, dia ini adalah sekte, ya, sekte namanya Nasrani atau sekte namanya Ibrani, sekte namanya Kristen, dia tidak peduli. Ya, saya bukan sekte. Saya tidak keluar namanya ajaran Tuhan, yang saya bawa ini hanya kitab Taurat dan kitab para nabi gitu. Coba baca. Ya. Ini yang dia hadapi tantangan yang berat. Coba baca namanya Kisah 17 ayatnya 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Coba tadi apanya Kisah 17 ayatnya 23 dong. Terus? Oh iya, terus baca. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Tuhan yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Coba ketemu sahabat ya. Kisah 17. Kisah 17 ayat 2 dan 3. Seperti biasa Saul. Tadi kamu baca mana? Hah? 23. Saya bilang Kisah 17. Iya. Ayatnya 2 sampai 3. Kan dia bilang 2 sampai 3. Bukan 23. Seperti biasa Saul masuk ke rumah ibadah itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesua yang kuberitakan kepadamu. Jadi itu dia bawalah namanya kitab Taurat ini, dia yakinkan pada orang-orang Yahudi bahwa saya ini tidak keluar, saya ini tidak bikin ibadah baru. Tidak ada dalam hati pun, tidak ada keinginan sendiri pun untuk bikin ibadah baru atau ada perjanjian baru, tidak ada. Yang saya sampaikan ini sudah ada tulisannya di dalamnya. Kitabnya Moses maupun kitab para nabi itu yang saya sampaikan bahwa Mesias itu sudah ada. Maupun juga kalau kita baca lagi nanti Kisah 18 ayatnya 4-5, jangan 45 lagi, 4-5. Dan setiap hari Sabat, Saul berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Saul dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesua adalah Mesias. Yesua itu adalah Mesias, itu pekerjaan mereka, nggak ada yang lain. Tidak pernah ada ajaran nanti ada perjanjian baru terus dibuang namanya Taurat, tidak ada. Tidak pernah ada, ya. Makanya selanjutnya dari situ itu mereka menuju ke namanya Yerusalem di sana. Mereka dari situ tadi, ya, mereka menuju ke Yerusalem sana, ya, untuk mempertanggungjawabkan pelayanan mereka, ya. Karena sudah mereka dengar dulu Rasul Saul ini sudah bikin ibadah baru, ya. Jadi Rasul Saul dituding dia sudah menyimpang dalam Taurat dan lain sebagainya, sehingga dikejar-kejar dia ini. Tapi apa yang terjadi?
Dia tidak pernah namanya meninggalkan namanya hukumnya tuh Tuhan, ya. Yang dipercayai namanya orang-orang Israel pada waktu itu sama saja yang dia percaya, karena hanya dia bawa namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Gak ada keinginan sedikit pun untuk Taurat itu dibuang. Karena terbacalah di situ, kita lihat pelayanan, karena dia memperoleh kasih karunia tadi itu, dia kembalikan namanya hukumnya tuh Tuhan, ya. Jadi dia berusaha itu mengembalikan namanya hukum Tuhan tadi yang ditinggalkan oleh orang Israel ini, ya. Mereka gantikan namanya Talmud. Terbacalah nanti Kisah Para Rasul 15, Kisah Para Rasul 21 ayatnya 15 sampai 24 yang keras. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisera, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisera. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Saul bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakub, semua penatua dan telah hadir di situ. Saul memberi salam kepada mereka lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Saul, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah ketahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat." Coba kan, ternyata ini tidak benar, ya. Yang kami dengar ini salah. Ternyata engkau masih namanya patuh kepada namanya hukumnya tuh. Apalagi inilah yang namanya kasih karunia yang diperoleh tadi tuh, dia kembalikan namanya hukumnya tuh. Sekalipun tudingan-tudingan yang sampai saat ini. Makanya ada namanya Kristen. Sudah, Jadi Kristen ini kan benar-benar dia barui. Semua namanya nama Tuhan diganti, nama orang-orang semua diganti semua, ya. Termasuk namanya Saul ini dikasih nama Paulus. Semua dikaburkan ini, saudara. Kalau sudah begini ini mau surga, ya. Mau surga, tinggal pilih mana sekarang ini. Apakah namanya ajaran dari namanya Sion atau ajaran dari mana? Ya, diperhadapkan loh sekarang ini, ya. Kan dia pertanggungjawabkan. Itu yang dia mengatakan tadi. Habis perkataan itu ditangkap nggak nama Rasul Saul? Ditangkap nggak? Ditangkap, saudara. Kalau kau baca selanjutnya di bawah itu ditangkap, namanya dimasukin penjara. Itu yang dia mengatakan tadi, itu pertarungan saya berat. Mulai dituding-tuding sama dia, inilah bikin keonaran ini, bikin ibadah baru ini. Ya, makanya harus dimatikan. Ya, coba harus dibunuh. Ya. Coba kan, kalau kau baca lagi namanya Kisah Para Rasul 24 sana ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Saya ini bukan sekte, dituding-tuding ini sudah ditangkap loh, saudara. Ini dia nih, sekte-sekte Nasrani. Ini sekte-sekte Kristen ini. Dia bikin apa-apa. Bunuh. Mereka berusaha untuk bunuh, saudara. Ya, untung juga kan ditangkap, kan dimasuk penjara di dalam, kan akhirnya kan dibawa kabur kan dia ini kan. Coba. Ya, coba tidak dia sudah dibunuh. Itu yang dia katakan tadi. Saya lebih keras. Makanya kalau engkau baca di 14 dan dia nantang. Saya bukan sekte. Coba angkat ayatnya 14. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Tuhan dan yang moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Dia percaya. Inilah yang disalah tafsir.
Salah tafsir sekarang seolah-olah udah namanya ada ibadah baru. Ini kan konyol. Apakah itu lo memperoleh kasih karunia? Rasul Saul itu dia memperoleh kasih karunia, sampaikan kebenaran. Sekalipun itu taruhan nyawa. Taruhan nyawa nggak dia? Dilempari batu nggak? Dilempari batu, saudara. Di penjara. Dia tetap bertahan, saudara. Apakah yang kita dengar sekarang ini, yang dari mimbar itu memperoleh kasih karunia, sedangkan mereka tolak namanya Taurat Tuhan ini, hukumnya Tuhan. Ya? Kenapa tidak ada sahabatnya? Kenapa tidak ada pondok daun? Mereka gantikan hari-hari yang lain. Sebentar lagi ada Natal. Ya? Kalau tiap ditanya, mereka pakai karang sendiri di otaknya, tidak pakai pasal dan tidak pakai ayat. Apakah itu memperoleh kasih karunia? Ya? Coba saudara. Ya? Makanya sekarang mereka berusaha ini untuk menghalang-halang kita. Kalau engkau baca namanya 2 Tesalonika 2 ayatnya 4-12. Coba baca namanya 2 Tesalonika 2 ayatnya 4 sampai 12. Yang cepat. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Tuhan, bahkan ia duduk di bait Tuhan dan menyatakan diri sebagai Tuhan. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yeshua akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Coba saudara catat ini saudara. Pendurhaka itu siapa? Pendurhaka itu yang coba-coba namanya menghilangkan namanya hukumnya tuh. Mereka benci namanya kebenaran. Kalau engkau jadi benar katanya, Ulangan 6 ayat 25 sana, harus kau namanya ikuti perintahnya tuh Tuhan. Kalau engkau baca namanya Hosea 8 ayat 1 apa? Halo? Hosea 8 ayat 1. Supaya lengkap ini saudara, pendurhaka di siapa? Tiuplah sangkakala serang melaksanakan raja wali atas rumah Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap. Coba melangkahi perjanjianku, melangkahi hukum itu orang-orang durhaka. Lo mau terima tidak terima, itu fakta. Ya, coba saudara. Ya. Jadi catatlah tadi itu 2 Tesalonika 2 ayatnya 4 sampai 12 dan kamu catat juga namanya Hosea 8 ayatnya 1. Bagaimana mereka melangkahi, bagaimana mereka menghilangkan namanya hukum Tuhan ini. Mereka mati-matian, mereka membekali dirinya dengan gelar-gelar itu. Ya. Apa lo mau ikut itu? Apakah itu mereka peroleh namanya kasih karunia itu? Ya. Kan sangat jelas tadi khotbah saya kan sangat jelas. Tinggal kau baca ulang lagi nanti, sehingga engkau ini tidak terbawa arus. Kasih karunia itu saudara tidak diberikan orang-orang yang belangsatan. Ya. Noah itu diselamatkan oleh kasih karunia. Halo, Noah itu diselamatkan dengan keluarganya, memperoleh kasih karunia enggak? Memperoleh kasih karunia. Tapi kalau kita baca namanya riwayatnya Noah itu benar di hadapan Tuhan. Berarti orang benar itu diberikan kasih karunia supaya dia patuh namanya perintah Tuhan. Halo, baca namanya Kejadian 6 ayatnya 8-9. Supaya engkau tidak terkecoh ini saudara. Ini akhir zaman saudara. Tanda-tanda akhirnya bumi ini sudah ada ini. Kalau engkau tidak membekali ke diri, sekarang bermacam-macam sekarang ini. Misalnya sekarang ada sahabat, mereka mulai nantang. Saudara, ya, itulah orang-orang durhaka itu. Coba baca, namanya Kejadian 6 ayat 8-9. Tetapi Noah mendapat kasih karunia di mata Yahweh. Inilah riwayat Noah. Noah adalah seorang yang benar
Noah itu bergaul dengan Tuhan. Jadi dia memperoleh kasih karunia tadi itu. Akhirnya apa? Dia patuh nggak perintah Tuhan? Kita tahu di mana? Waktu dia bikin kapal itu gede. Ya, hampir 100 meter itu panjangnya. Coba disuruh bangun di atas gunung. Apa dia tolak nggak mau apanya Noah ini? Itu bukan Noah ya, jadi nama orang kembali yang benar, namanya Noah. Coba disuruh bikin kapal di atas gunung, terus airnya gimana bos? Kira-kira begitu nggak dia? Halo? Dia tidak begitu. Dia ikuti saja perintah tuh. Dia siapkan namanya apa? Apanya? Kapalnya untuk menyelamatkan keluarganya saudara. Kira-kira bikin kapal itu 1-2 tahun nggak? Halo? Ya, coba kan? Ya. Apakah pada waktu itu tidak ada orang benar nggak? Kalau kita baca sebelumnya Noah itu ada namanya Henokh. Henokh itu dikasih tahu nggak orang-orang yang menyimpang itu? Dikasih tahu, tapi tetap dosa itu berjalan terus, berjalan, makin menjadi jahat. Makanya zaman Noah ini akhirnya dihukum bumi pakai air. Ya. Jadi memperoleh kasih karunia tadi itu, saudara, tidak gampang. Memperoleh kasih karunia akan patuh namanya perintah Tuhan itu orang yang memperoleh, tandanya orang memperoleh kasih karunia. Ya. Makanya kalau ikut baca namanya Keluaran 23 di situ kan zaman Mose itu memperoleh namanya kasih karunia. Ajarkan kita supaya kita ini jangan ikut-ikut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Coba baca. Keluaran 23 ayatnya 1-2. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan kau ikut-ikutan karena banyaknya orang, jangan kau terkecoh. Kalau mereka membelokkan hukum, jangan kau ikuti. Itu namanya kasih karunia itu saudara. Tapi kalau kau ikut-ikutan orang, karena mereka banyak pak. Karena memangnya dia itu pengajarnya doktor. Kalau doktor dia mengajarkan hukum Tuhan, kenapa tidak? Tapi kalau dia membelokkan hukum, ya jangan kau ikut. Ya, termasuk namanya Daud. Kalau Daud mengatakan itu, kalau kau baca Mazmur 16 ayatnya 4. Bukan. Jangan ikutkan kebanyakan orang membelokkan hukum, katakan. Kalau kita baca lagi selanjutnya di bawah, Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang difirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas, nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jangan nama ilah lain kau panggil dalam mulutmu. Kau hati-hati nih nama ini. Ini kan sudah diperintahkan. Tadi kan Rasul Saul bilang supaya taat kepada nama siapa yang dimaksud di situ, kecuali namanya Yahweh penyelamat kan. Makanya juga Daud sendiri pun kalau kau baca namanya Mazmur 16 ayat 4. Betapa besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Aku nggak menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ini adalah namanya Raja Daud itu memperoleh kasih karunia. Dia adalah raja benar saudara. Ya. Perhatikan itu. Kamu mencatat itu saudara. Ya. Makanya kalau ada orang karena bukan kita melakukan Taurat kita selamat. Ini orang ngawur ini. Ini namanya pembangkangan orang-orang durhaka. Kalau kau baca namanya Imamat 18 ayat 5. Cepat. Imamat 18 ayat 5. Kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah yang orang yang melakukan akan hidup. Makanya begitu juga lah kisah para 10 ayat 35 di sana kan sangat jelas. Kisah para ini kan kalau subjektif sekali itu memang panjang ini. Jadi sampai saja kisah para 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya.
dari bangsa manapun, dari suku manapun yang taat namanya patuh kepada hukumnya Tuhan disela. Kurang apa lagi? Ya, coba. Itu orang-orang namanya memiliki kasih karunia. Lanjut. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Itu tadi, saudara. Ya, bertambah, tidak selidiki kitab suci dengan benar dan baik. Dia mengklaim dirinya bahwa sudah ditebus dosanya. Yang ditebus dosanya orang-orang yang patuh kepada hukumnya tuh. Amin gak tuh? Ya. Itu yang ditebus. Ya, dia tidak tebus sembarangan. 2 Kefa 1 ayat 20 21. 2 Kefa 1 ayatnya 20 sampai 21. Cepat. Yang pertama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Itu orang-orang yang memberi kekasih karunia, dia tidak menyimpang dalam namanya hukumnya tuh Tuhan, saudara. Ya. Dia tidak akan menyimpang dari situ. 2 Tawarik 24 ayat 20 21. 2 Tawarik 24 ini kan zaman Raja Yoas dididik dari kecil loh, saudara. Ya. Coba. 2 Tawarik 24 20 sampai 21. Lalu Roh Tuhan menguasai Zekaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Yahweh sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Yahweh, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan kesepakatan terhadap dia, dan atas perintah raja mereka melantari dia dengan batu di pelataran rumah Yahweh. Ternyata kalau kita lihat ini, namanya Raja Yoas ini dididik dari kecil oleh namanya Imam Yoyada, saudara. Pada Imam Yoyada ini termasuk tantenya namanya Yoas ini, saudara. Tante kandungnya ini, saudara. Dididik karena Yoas ini jadi raja 7 tahun. Coba, berjalanlah waktu, saudara, melakukan dosa. Akhirnya Imam Yoyada tadi, ya, dengan dengan memiliki kasih karunia tadi, dikasih tahu bahwa kamu ini salah, saudara. Ya. Mereka tidak pedulikan. Akhirnya anaknya Yoyada tadi ini dibunuh, saudara. Ini orang-orang yang tidak memiliki namanya kasih karunia. Bukan. Gitu loh, ya. Makanya kalau engkau baca sekarang Matitia 23 ayatnya 35. Ya. Matitia 23 ayat 35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zekaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan Israel. Itu kan dari tadi yang dia dibunuh tadi itu, makanya itu loh kelakuanmu ini. Ya, siapa yang kau bunuh ini? Ya. Sampai sekarang ini akhirnya mereka bunuh namanya Tuhan Yesus. Siapa yang membunuh ini? Orang-orang biasa atau yang punya titel tinggi-tinggi? Halo? Ahli Taurat termasuk namanya imam besar, profesor, doktor ini yang memerintahkan, tangkaplah namanya Yesus, gantung. Bukan namanya orang-orang Roma yang mau suruh gantung, mereka lah yang suruh Nabi siapa yang kamu gak bunuh ini? Kan gitu, coba kan? Nabi siapa yang kamu gak bunuh? Itu zaman dari Zekaria sampai dia kutip lagi di Matitia 23. Ini kan kutipan dari situ, ya. Yesaya 59 ayat 20 sampai 21. Cepat. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakob yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Yahweh. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Yahweh, Rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Yahweh. Ya. Jadi
Jadi ini kan orang-orang yang memiliki kasih karunia ini dipesankan suatu saat nanti, ya. Ini bangsa ini, makanya bangsa Israel dengan kita agak beda, saudara, ya. Akan suatu saat nanti diampuni. Ini orang-orang yang memiliki kasih karunia tadi disampaikan, dinubuatkan. Akhirnya kalau kau baca namanya Roma 11 ayat 26 cepat. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini kan dikasih link tadi, ini namanya Yesaya 50. Orang-orang yang memiliki dorongan Roh Kudus atau orang-orang yang memiliki kasih karunia tadi, Yeskiel 11 ayat 11 sampai 20. Supaya lengkap ini masalahnya kasih karunia ini. Yeskiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Jadi ini sudah dinubuatkan suatu saat nanti Tuhan akan menaruh belas kasihan namanya bangsa Yahudi, saudara, ya. Ini kan memang dia jadi anaknya, tapi anak bandel. Makanya dipisahkan namanya bangsa lain dengan bangsa Israel. Tanda-tandanya orang yang memiliki kasih karunia itu Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini sangat jelas orang yang memiliki kasih karunia tadi dia tidak keluar dari hukumnya Tuhan. Amin nggak? Ya? Dia tidak akan keluar dari hukum Tuhan. Catat baik-baik ini. Itu tanda-tandanya orang memiliki namanya kasih karunia. Dia tidak akan melanggar namanya perintah Tuhan. Ya? Kalau ada orang berkoak-koak di mimbar itu, Taurat tidak berlaku, buang saja, sahabatnya buang saja, pondok buang saja, jangan kau ikuti. Sekalipun tidak ada pengikutmu, sekalipun tidak ada yang dengar. Yang sangat jelas tadi kan namanya Keluaran 23 ayat 1 sampai 3 tadi, jangan ikut-ikutkan kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Ya, makanya pesan terakhir ini yang sampai saat ini orang tidak pedulikan, ini kan zaman Nabi Yesaya 2 Tawarik 33 ayat 8 sampai 9. Coba yang kencang. 2 Tawarik 33 ayat 8 sampai 9. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu, asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Mose, yakni segala hukum, ketetapan dan peraturan. Gak ada keinginanku ini aku buang lagi. Yang penting taat kepada namanya kitabnya mau. Amin gak dong? Ya. Lanjut. Ya. 2 Tawarik 34-21. Pergilah, mintalah petunjuk Yahwe bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan muka Yahwe yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Yahwe dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi inilah orang-orang yang memiliki kasih karunia tadi, raja-raja yang memiliki kasih karunia. Siapa yang tadi itu yang kita baca 3 ada namanya Yosia, saudara. Dia sadar itu kan bahwa Tuhan marah sekali karena kita tidak tepat lagi melakukan apa yang diperintahkan namanya Taurat. 2 Tawarik 36 ayatnya 14 sampai 16. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Yahwe di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Yahwe Tuhan nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tepat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Tuhan itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Yahwe bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi
Coba saudara, mereka mengolok-olok. Sekarang begitulah yang terjadi sekarang. Jadi olok-olok kamu. Dengan dulu pakai pasal dan ayat pun mereka olok-olok saudara. Mereka olok-olok. Makanya saya bilang sahabat itu seakan tiap Sabtu kan saya tulis sahabat sudah mulai sekarang ada orang yang menantang seperti itu. Itulah orang-orang yang tidak pernah membaca, yang tidak memiliki namanya kasih karunia. Makanya terakhir sana kau baca, kan dari situlah tidak ada lagi surat-surat yang lain. Kalau kau baca namanya Nehemia 9 ayatnya 26, loncat ke 29 terakhir. Baca namanya Nehemia 9. Karena Nehemia tidak ada surat-surat lagi. Ini sampai zaman Yosua itu tidak ada lagi surat. Karena terakhir namanya Nehemia ini. Nehemia 9 ayat 26. Loncat ke 29. Tetapi mereka mendumbaka dan memberontak terhadapmu. Mereka membelakangi hukummu dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepadamu. 29. Mereka berbuat nista yang besar. Engkau memperingatkan mereka dengan maksud membuat mereka berbalik kepada hukummu, tetapi mereka bertindak angkuh. Mereka tidak patuh pada perintah-perintahmu dan mereka berdosa terhadap peraturan-peraturanmu yang justru memberi hidup kepada orang yang melakukannya. Mereka melintangkan bahu untuk melawan. Mereka tidak mau mendengar. Itulah yang sampai saat ini. Catatlah ini dalam buku catatanmu. Nanti sesudah ibadah ini kau baca ulang lagi, kau renungkan lagi. Kalau engkau tetap kepala batu, bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, itu kematian abadi loh saudara. Jadi kau merenungkan apa perkataan terakhir. Makanya saya mengatakan tercatatlah namanya dosa mereka ini. Bagaimana pada waktu itu mereka tanda tangan di atas meterai. Zaman namanya Nehemia ini, kalau baca Nehemia 9 maupun Nehemia 10 di sana, mereka itu tanda tangan di atas meterai. Supaya mereka tetap patuh kepada Taurat, tapi berjalanlah waktu, dosa lagi berjalan. Kalau engkau baca namanya Nehemia 13 sana, bagaimana imam-imam ini melakukan dosa. Itulah sampai zaman Yosua, sampai yang kita baca ini saudara. Itulah yang dilakukan oleh namanya bangsa pilihan ini. Marilah kau renungkan dengan baik ini orang asing. Jangan kau keraskan hatimu, jangan kau puji-puji yang menolak Taurat Tuhan itu. Mari kau renungkan yang saya suruh catat itu. Kalau engkau sudah renungkan itu, kau lakukan itu, pasti engkau selamat. Mari kita